Kita bertanya-tanya, ini Demokratnya yang levelnya receh banget, partai yang receh, atau BEM UI yang levelnya sudah politis banget, udah setara Partai Demokrat. Ini mana yang benar gitu? Mungkin perlu dibalik mungkin ya. BEM UI jadi kader Partai Demokrat jadi BEM UI. Ya. Mungkin cocok tuh. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang pernah numpang curhat. Pernah nggak kita lagi cerita soal masalah pribadi gitu ke teman kita, terus kemudian tiba-tiba ada teman yang lain ikutan denger dan numpang curhat. Iya tuh, dulu saya juga kayak gitu. Pernah nggak? Nah, posisi Demokrat hari ini tuh sama kayak teman yang numpang curhat itu, gitu ya. Karena semua media lagi beritakan BEM UI, kemudian Demokrat ikut-ikutan bahas BEM UI, ikut membela pansos, pajak sosial, gitu ya. Ya mungkin karena AHY itu udah nggak berdaya, gitu. AHY sudah melakukan semuanya, udah main TikTok, udah belusukan, udah makan gorengan sama Anissa Pohan di warung kecil gitu, udah boncengan sama Ridwan Kamil, udah main payung-payungan sama Anissa Pohan, tetap nggak naik pemberitaannya, nggak menarik diberitakan. Nggak ada orang mau bahas gitu ya. Maka sekarang momentum ada, mumpung ada isu BEM UI nyerang pemerintah, mereka ikut-ikutan gitu ya, karena sudah ketua umumnya udah nggak berdaya gitu. AHY udah nggak berdaya, udah nggak laku gitu ya. Nah, sebenarnya memang biasa aja partai politik yang oposisi itu cenderung menggunakan isu-isu yang ada. Selama isu itu menyerang pemerintah, mereka ikut. Entah itu sebagai penumpang gelap, entah sebagai dalang, entah sebagai mentor gitu. Ya nggak tahu lah gitu. Yang penting mereka ikut-ikutan. Cuma kan bedanya, kalau PKS itu cuma nyinyir aja. Nyinyir bahwa pemerintah sudah sempoyongan. Habis itu ya udah selesai. Tapi kalau Demokrat mau membuat isu ini tuh dalam jangka waktu yang lama gitu. Demokrat mengusulkan agar DPR melakukan interpelasi terhadap pemerintah, memanggil pemerintah dan menanyakan kasus ini. Ini kan lucu gitu. Karena modal mereka, modal Demokrat untuk mengajukan interpelasi kepada DPR itu cuma modal katanya. Katanya anak-anak BEM UI akun WA-nya diretas. Katanya akun sosial media mereka diretas. Katanya, padahal pertasan terhadap akun WA itu terjadi ribuan kasus sebelum ini. Sudah banyak orang pernah mengalaminya. Saya juga pernah mengalami gitu. Kan modusnya banyak banget tuh. Misalkan akun WA kita tiba-tiba ada orang, ada nomor gitu mengaku sebagai kasir Indomaret atau kasir Alfamart gitu ya. Ada kan? Kemudian mereka mengaku bahwa salah input data, kemudian meminta untuk klik link dan menyampaikan nomor kode yang masuk ke SMS kita. Setelah itu kalau kita kasih SMS itu ya udah selesai. Akun kita akan diambil alih oleh mereka dan mereka bisa minta pinjam uang kemana-mana ke teman-teman kita gitu ya, yang ada dalam kontak kita. Itu kan terjadi di banyak orang, ribuan orang pernah mengalami ini. Kemudian ada juga kasus misalkan kita login dari komputer kantor atau komputer umum, komputer warnet atau komputer teman kita atau laptop teman kita. Kemudian teman kita menguasai itu atau orang sekantor dengan kita menguasai akun WA kita dan menggunakannya, memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Pernah terjadi gitu. Banyak orang pernah mengalami. Ada juga kasus misalkan kartu seluler itu kan punya operator gitu ya nomornya. Meskipun kita punya nomor WA itu kan nomor operator bukan nomor WA sendiri. Nah, kadang karena kita tuh sekarang udah banyak wifi di mana-mana dan kita tuh jarang atau lupa ngisi pulsa dalam jangka waktu yang lama. Karena nelponnya juga nelpon pakai WA, teksnya juga pakai WA gitu, udah nggak pernah pakai SMS lagi, sehingga lupa untuk isi pulsa. Kalau kita punya nomor dan lama nggak diisi pulsa, kemudian itu itu bisa dihanguskan oleh operator dan itu bisa dijual lagi ke orang lain. Itu ya nomor WA-nya bisa dalam pengendalian orang lain, itu bisa terjadi gitu. Dan kemudian ada juga faktor mantan yang putus asa atau mantan yang gagal move on, yang masih sakit hati. Pernah nggak kita punya mantan gitu ya, terus kemudian mantan kita itu sakit hati karena kita putusin. Terus kemudian dia mengambil alih akun sosial media kita, diambil alih, dihack semuanya, kemudian diubah passwordnya. Supaya apa? Supaya memaksa kita agar mau berkomunikasi lagi dengan dia.
Banyak kasusnya gitu. Ya mana tahu BEM UI ini punya mantan pacar yang masih belum move on, yang masih sakit hati, yang masih nge-hack akun sosial media mereka, bisa saja gitu. Saya tahu karena saya pengalaman. saya pernah nge-hack soalnya gitu ya. Hack punya mantan. Jadi modus-modus semacam ini tuh ada banyak. Dan kalau ada peretasan terhadap akun WA, itu belum tentu langsung pemerintah. Ya kali pemerintah nyamar jadi kasir Indomaret gitu. Kan nggak mungkin ya. Ngapain juga ngeretas akun WA anak BEM UI gitu. Paling isinya ya gitu-gitu aja gitu ya. Paling pacaran, makan, nongkrong itu aja gitu. Ngapain diretas sih? Kemudian interpelasi itu kan definisinya adalah DPR menggunakan hak untuk memanggil pemerintah menanyakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan itu berdampak banyak kepada masyarakat umum. Nah, peretasan terhadap akun WA ini kan bukan kebijakan pemerintah, bukan sama sekali gitu. Emang ada tuh undang-undang yang membolehkan pemerintah menghack akun WA anak mahasiswa? Kan nggak ada gitu ya, nggak ada sama sekali. Nah, kalau kemudian Demokrat mengusulkan interpelasi kepada DPR, ini kan komentarnya jadi receh banget gitu ya. Kalau di kalangan mahasiswa, mereka bilang dihack, katanya diretas, itu kan keren kelihatannya, kedengarannya keren, kayak di film-film gitu ya. Kalau mereka kebetulan punya gebetan, bisa dijadikan materi curhat gitu ya, supaya mereka merasa bangga diri, supaya merasa bahwa diri mereka ini orang penting dan sampai diretas sama pemerintah. Itu membanggakan. Cuma kan kalau komentar Partai Demokrat jadi sereceh itu, jadi selevel dengan anak mahasiswa semester 5, apalagi jurusan tata boga gitu ya. Ini kan kita bertanya-tanya, ini Demokratnya yang levelnya receh banget, partai yang receh, atau BEM UI yang levelnya sudah politis banget, udah setara Partai Demokrat. Ini mana yang benar gitu. Mungkin perlu dibalik mungkin ya. BEM UI jadi kader Partai Demokrat, kader Partai Demokrat jadi BEM UI. Mungkin cocok. Jadi cocok. Jadi sesuai lah. Coba saya juga jadi baca ada pernyataan bahwa ini buzzer dikerahkan untuk pembungkaman. Istana membungkam kritikan anak-anak BEM UI. Pembungkaman yang macam apa sih? Postingannya kan masih ada. Rektor manggil juga cuma klarifikasi, alasannya apa? Sebatas itu kok gitu. Kalau pembungkaman kan dibredel, dihapus. Itu kan pembungkaman. Ini kan nggak ada. Kalau kemudian ada orang buzzer seperti saya misalkan, atau Denny Siregar, atau Eko Kuntadi, Yusuf Muhammad, dan semua yang ada di channel 245 TV ini dianggap buzzer, menyerang mereka, mengcounter opini mereka. Lalu itu dianggap sebagai pemerintah mengerahkan buzzer untuk membungkam kritikan BEM UI, itu jelas ngawur dan salah kaprah. Karena konsekuensi menyatakan pendapat di publik, seperti saya sekarang bikin video gitu ya, menyampaikan pendapat saya, itu saya bebas mendapatkan komentar dari siapa saja. Ada yang nggak setuju, ada yang setuju, ya silahkan gitu. Kalau kemudian ada terlalu banyak komentar yang nggak setuju dengan saya, puluhan ribu orang nggak setuju dengan saya, kemudian dislike-nya kebanyakan, lebih banyak daripada likes-nya, ya mungkin memang itu itu konsekuensinya gitu. Ada yang opini itu ada yang kalah, ada yang menang. Namanya juga perang opini. Sama seperti misalkan kita main PS dengan teman kita, sama-sama pegang stick. Tapi kemudian nanti ketika pertandingan itu gol, kemudian teman kita ini kalah gitu, terus teman kita nyalain sticknya. Kan repot ya. Udah sama-sama pegang stick kok malah nyalain sticknya. Ini sama pernyataan pendapat di sosial media, kita menggunakan kekuatan yang sama. Kok malah sekarang dianggap ini pembungkaman, dianggap pengerahan buzzer, gimana gitu. Justru saya ingin balik bertanya, saya ini bikin video, ada iklannya loh. Untuk biaya produksi dan macam-macam, ada iklannya. Dan kami mandiri. Nanti jadi kalau saya bikin video ini dan kemudian ada iklannya, itu wajar ya, karena untuk membiayai biaya produksi. Nah kalian, pertanyaan saya yang di Instagram itu, anak-anak UI di Instagram, kalian kan gak ada iklannya. Kalian bikin postingan itu endorse apa enggak gitu, dibayar Demokrat apa enggak, itu pertanyaannya. Karena kita juga di Instagram tuh sama-sama punya akun gitu, kadang juga kita endorse bermacam-macam promosi, tapi kita nggak bilang itu endorse, kan banyak gitu. Orang-orang Instagram kan biasa pakai kayak gitu. Nah kalau pertanyaannya dibalik seperti itu gimana, enak nggak? Nuduh orang lain buzzer, kalau sudah kalah opini publik kok malah nuduh orang lain dikerahkan oleh pemerintah, gimana ceritanya gitu ya. Saya juga nggak habis pikir ketika
Demokrat mengatakan ini pembungkaman oleh istana, ini adalah upaya represif oleh pihak pemerintah. Ini juga lucu gitu, dan kita jadi otomatis ingin membandingkan pemerintah Pak SBY dengan Pak Jokowi. Saya otomatis membandingkan, karena apa? Karena dulu ketika zaman Pak SBY itu, Pak Jokowi ketika masih jadi gubernur DKI Jakarta disadap, rumah dinasnya disadap. Siapa yang nyadap? Ya nggak tahu, masa oposisi gitu ya. Ketika itu kan PDI Perjuangan masih oposisi itu. Yang penguasa ya Pak SBY, Demokrat. Kemudian ada juga penyadapan terhadap elit-elit PDIP oleh Abraham Samad atau ketua KPK waktu itu. Terjadi di zaman siapa? Zamannya Pak SBY. Maka ketika sekarang Demokrat mengatakan atau menuduh pemerintah menggunakan, memanfaatkan alat-alat negara untuk melakukan peretasan, melakukan intimidasi terhadap mahasiswa, ini kan mereka kayak lagi ngaca gitu. Berkaca, bercermin dengan pengalaman atau kelakuan mereka di masa lalu. Mungkin dulu pernah mereka lakukan itu, tapi itu kan beda zaman. Sekarang bukan zamannya mereka gitu ya. Dan kalau soal pembungkaman, dulu tuh ada tuh mahasiswa demo, ditangkap polisi, dipenjara, diadili 6 bulan penjara. Mahasiswa demo tuh. Nah sekarang di zaman Pak Jokowi ada nggak kayak gitu? Nggak ada gitu. Pernah nggak Pak Jokowi karena namanya merasa dilecehkan, merasa difitnah, terus lapor ke polisi waktu jadi presiden? Pernah nggak? Nggak pernah. SBY pernah. Jadi jangan membanding-bandingkan sesuatu yang nggak sebanding. Bahwa mungkin kekuasaan itu sama seperti mobil lah kekuasaan itu ya. Tapi kan pengendaranya itu berbeda. Katakanlah fasilitasnya sama, kecepatannya sama. Tapi kalau pengendaranya punya karakter berbeda kan ya nggak bisa disama-samakan gitu ya. Kalau zamannya orang yang gemuk, yang suka tidur, suka nyanyi-nyanyi, suka curhat, mungkin kalau mengendarai mobil itu ya sekitar 40-60 km per jam gitu ya. Meskipun kecepatannya mobilnya tuh sampai 200. Tapi kalau orang yang suka rock, yang gesit, kurus, sehat, suka minum jamu, pekerja keras, suka main cepat, ya mungkin lebih dari 100 km per jam atau sampai 150 atau 200 km per jam. Itu tergantung pengemudi atau pengendaranya. Maka jangan disama-samakan antara Pak Jokowi dengan Pak SBY, karena kekuasaan yang sama dengan orang yang berbeda itu cara penggunanya bisa jadi berbeda. Mungkin kalian Demokrat dan SBY pernah dulu melakukan hal yang semacam itu, memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Mungkin pernah gitu. Tapi Pak Jokowi ya jangan disama-samakan dong. Pak Jokowi nggak pernah ngambil alih partai yang sedang terpuruk gitu ya. Dan kemudian PDIP juga bukan partai yang pengurus elitnya dari ketua umum, sekjen, bendahara, sekretaris semuanya masuk penjara. Bukan gitu ya. Bukan kayak Demokrat gitu. Jadi tolong ini jangan disama-samakan. Saya tahu bahwa Pak Jokowi nggak akan merespon ini. Saya tahu bahwa PDI Perjuangan nggak akan merespon ini. Maka saya ingin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang nggak sempat mereka nyatakan. Saya ingin mewakili dari pemikiran-pemikiran mereka. Saya ingin sampaikan seperti ini, bahwa katakanlah dulu itu dulu gitu. Kalau sekarang jangan disama-samakan. Mungkin Pak SBY, Demokrat pernah menggunakan itu, pernah melakukan aksi represif, pembungkaman, menggunakan alat-alat negara, mungkin saja. Tapi itu sama seperti Hambalang dan Trans Jawa. Hambalang mangkrak, Trans Jawa selesai. Itu bedanya. Jadi tolong sekali lagi jangan disama-samakan dan berhentilah bermain-main dengan isu yang sebenarnya itu bukan di level kalian. Tapi kalau kalian maksa, ya terserah saja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.